Permisi Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Febri. Silakan masuk, Pak Febri. Silakan Baik duduk, Pak, Pak Febri. baik Pak, terima kasih atas waktunya. Eh, Hari ini Pak, saya terjadwal melakukan coach kepada Bu Evi, Pak Brata. Oh Bapak iya, sudah betul. ingat nggak? Kita sudah Iya, janji. betul, Pak Febri. Ya, betul. Saya ingat hari ini adalah jadwal untuk melakukan coaching ya di sekolah Betul Bu Pak. Evi. Baik. Nah, sebelum kita melakukan proses coaching nanti di sekolah Bu Evi, ada hal-hal yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Bapak bersedia? Bersedia Pak. Baik. Baik, Pak ya. Kira-kira nih apa yang eh, atau kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam sesi coaching nanti? Saya yang ingin saya kembangkan adalah menjadi pendengar yang aktif ya Pak ya, untuk mencarikan solusi kepada Ibu Evi. Dia bisa menemukan solusi-solusi yang untuk meningkatkan eh, kompetensi Bu Evi. Baik, ya Pak ya. Kemudian di kompetensi tadi yang Bapak sebutkan mendengarkan aktif itu yang seperti apa Pak? Coba bisa dijelaskan Pak, agar kita memiliki persepsi yang sama. Jadi nanti saya hadir sepenuhnya. Jadi berusaha untuk hadir sepenuhnya kepada Bu Evi, biar Bu Evi bisa untuk menyampaikan secara terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kemudian saya akan dari jawaban Bu Evi tadi akan saya cari kata kunci untuk menjadikan Bu Evi lebih tergali potensinya. Begitu, Pak. Baik, baik ya Pak ya. Kemudian kalau dinilai rentang nih, kemampuan Bapak terkait hal tersebut kira-kira ada di rentang berapa nih? Kalau boleh Bapak rentang 1 sampai 10. Kalau posisi sekarang karena saya belum terbiasa dengan seperti ini, Pak, dan saya belum tahu karakteristik dari Bu Evi sepenuhnya, ya. Saya di angka 6, Pak. Oke, baik Pak ya. Nanti semoga setelah ini angka tersebut naik Pak ya. Insya Allah, Pak. Baik. Oke, mari kita bersiap-siap Pak Febri, kita ke sekolah Bu Evi. Apa sebelum sudah dihubungi Bu Evi? Sudah, Pak. Sudah ini jam 10 ini sudah janjian. Ini Oke, sudah baik. pas ini. Oke. Baik. Terima kasih Pak Yuk, Brata telah baik sama-sama Pak. mengganggu Bapak waktu Bapak pada saya. Tidak. Oke. Oke. Ya, saya Yuk, mari siap Pak. kapan aja. Mari. Permisi Bu Evi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak Febri, silakan. Oh ya, boleh saya duduk Bu? Monggo Pak, silakan. Iya. Nah, Bu Evi kemarin kan sudah menghubungi Pak Febri untuk bisa bincang-bincang ya Bu Evi. Kita Iya Pak. bersama. Nah, kira-kira topik apa yang nanti bisa Ibu sampaikan kepada saya? Permasalahan yang saya hadapi ini adalah tentang perbaikan atau peningkatan mutu pembelajaran saya Pak. Hmm. Bagaimana itu? Di bagian apa itu Bu yang mau diperbaiki? Eh, jadi saya itu ingin meningkatkan pembelajaran pada saat proses belajar mengajar sehingga anak-anak itu bisa memahami apa yang saya sampaikan, kemudian tercipta pembelajaran yang menyenangkan, penuh semangat. Jadi selama ini pembelajaran bahasa Indonesia itu kan ada yang di sesi siang, terus kemudian cara penyampaian materi saya itu kurang menarik karena saya tidak persiapan, misalkan tidak mempersiapkan modul pembelajaran, tidak menggunakan media yang menyenangkan bagi anak-anak. Kemudian untuk saat ini kan anak-anak itu ingin pembelajaran yang berbasis IT gitu, Pak. Hmm. Oke Bu. Nah, dari percakapan ini apa yang ingin didapat dari sesi ini Bu? Jadi saya ingin anak-anak itu merasa bahwa pembelajaran bahasa Indonesia itu selalu menyenangkan. Terus kemudian saya menjadi guru yang dirindukan. Terus kemudian materi yang saya sampaikan itu bisa dipahami oleh anak-anak gitu Pak. Terus kemudian saya bisa menggunakan media yang sesuai dengan keinginan mereka, kemudian juga berbasis teknologi. Oke Bu. Tadi saya
mengambil jawaban Ibu guru yang dirindukan ya Bu ya. Nah, itu yang bisa Ibu lakukan apa saja Bu? Ya, untuk mencapai guru yang dirindukan itu Pak, berarti kan kita harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan karena menurut filosofi KHD itu kan pembelajaran yang menyenangkan itu yang bermain sambil belajar. Jadi di situ harus menyelipkan permainan sehingga anak-anak tidak bosan. Nah, dengan permainan itu diharapkan anak-anak bisa memahami materi dengan mudah. Oke. Dari sesi ini Bu, kalau saya tanya, Ibu ini pada level apa? Misalkan saya di angka 1 sampai 10 itu level Ibu untuk pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah Ibu itu berada di posisi berapa? Masih di level 5 Pak, karena saya merasa guru yang tua ya Pak, guru yang jadul, guru yang gaptek itu. Jadi saya ingin belajar lebih banyak Pak. Oke, nah tadi Ibu sudah melaksanakan pembelajaran yang tepat sebetulnya ya Bu ya. Mencari solusi sudah mencari solusi, menjadikan guru yang dirindukan. Dan mungkin ini yang perlu ini kayak tadi ada peningkatan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran yang Ibu sudah lakukan itu supaya inovatif di sekolah apa saja Bu? Hmm, kalau yang kemarin-kemarin itu Pak, saya hanya menggunakan buku, terus kemudian saya berikan link video seperti itu aja Pak. Dan videonya itu terus, jadi mungkin anak-anak itu bosan gitu Pak. Jadi bosan. Oke, kemudian yang bisa mendukung Ibu dengan kegiatan tersebut siapa saja, Bu? Ya, mungkin saya akan berkonsultasi dengan rekan-rekan yang mereka sudah mahir dalam pembelajaran dan semuanya berbasis IT gitu ya Pak. Mungkin saya akan berkolaborasi dan kemudian akan berdiskusi dengan rekan-rekan yang sudah menciptakan pembelajaran yang inovatif seperti itu Pak. Ibu aktif di Kombel ataupun kayak MGMP seperti itu, Bu? Karena banyaknya tugas di sekolah, Pak, saya tidak ingin meninggalkan jam belajar. Dari selama ini saya jarang ikut MGMP, Pak. Tapi kalau di Kombel sekolah ada nggak, Bu? Iya, ada di pembel sekolah, Pak, tapi eh, kegiatannya tidak terlalu aktif, Pak. Jadi menurut saya memang saya yang harus aktif untuk belajar secara mandiri. Belajar secara mandiri ya, Bu ya. Oke. Ya, Pak. Kemudian yang membantu Ibu untuk belajar mandiri itu siapa saja, Bu? eh, Kebetulan di sekolah itu ada guru penggerak, Pak. Jadi nanti saya akan eh, dan selama ini saya juga sudah sering menanyakan, Pak. Cuman memang belum saya eksekusi, Pak. Jadi banyak saran-saran beliau. Sebenarnya banyak yang pembelajaran yang sudah saya dapatkan. Cuman karena banyaknya tugas, terus kadang-kadang saya itu merasa sudah tua, tidak perlu mengupdate pengetahuan. Nah, itu Pak yang membuat saya stagnan pada posisi seperti ini. Baik, Pak. Baik, Bu. Kemudian langkah-langkah untuk memperbaiki yang permasalahan ini apa saja, Bu? Oke, mungkin yang pertama Pak, saya seperti yang disampaikan oleh rekan yang menjadi sumber pengetahuan saya tadi ya Pak. Yang pertama saya akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, mungkin saya akan memberdayakan anak-anak sekarang itu kan semua menggunakan gadget. Jadi mungkin saya akan menciptakan pembelajaran yang berbasis game. Terus kemudian saya juga akan googling di YouTube seperti apa ya pembelajaran yang berbasis IT gitu ya. Jadi mungkin dari yang sederhana, mungkin saya menggunakan Mentimeter, kemudian juga menggunakan apa yang berbasis mind mapping itu. Terus kemudian eh, saya tidak akan melakukan pembelajaran hanya sekitar di ruangan gitu Pak. Jadi saya ingin
melaksanakan pembelajaran moving class gitu. Jadi mungkin untuk hari ini saya mau ke perpustakaan, untuk selanjutnya mungkin saya akan bawa mereka ke taman sekolah. Nah, nah yang perlu saya tingkatkan itu saya harus searching tentang pembelajaran yang inovatif dan saya ingin tertantang sekali untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif sehingga anak-anak itu bisa tertarik dan otomatis itu akan membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan. Sudah dilaksanakan ya, mulai dilaksanakan ya Bu ya? Iya Pak, sedikit-sedikit sudah saya laksanakan meskipun belum sehebat rekan-rekan yang lain. Oke Bu, Ibu sudah benar sebetulnya langkah-langkah yang Ibu ambil itu sudah pas saja Bu. Nah, yang saya ingin tanyakan dengan pembaruan-pembaruan ini, respon dari siswa bagaimana? Eh, Kalau respon mereka sangat senang, Pak. Eh, Oh. dengan yang sederhana, misalkan kuisis, dengan game-game yang sederhana, kemudian tebak-tebakan gambar, atau misalkan kata bersambung, atau mungkin mereka juga menyampaikan quotes hari ini gitu Pak. Jadi bisa mereka menggunakan pantun atau menggunakan kalimat mereka sendiri. Ini bisa mendorong mereka untuk fokus dan kelihatannya senang Pak pada pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi bisa saya simpulkan ya, dengan pembaruan-pembaruan itu, langkah-langkah Ibu yang Ibu laksanakan, Ibu lakukan, diterima dengan siswa ya Bu ya. Iya Pak. Oke, sekarang ingin bertanya Bu, untuk langkah tindak lanjut atau bisa mungkin ajaran baru yang akan datang atau 3 bulan yang akan datang, apa yang pencapaian yang Ibu ingin lakukan? Saya ingin memperbaiki diri ya Pak. Bagaimanapun kan Hmm. mutu pendidikan itu tergantung dari gurunya. Jadi saya punya komitmen bahwa saya harus memperbaiki diri. Jangan sampai saya hanya sekedar mengajar masuk kelas, tetapi setidaknya membawa kesan bagi anak-anak, kemudian berharap bahwa mereka akan meningkat dari kompetensi pengetahuan maupun keterampilan, dan yang paling penting juga meningkatkan atau bisa membentuk akhlak mereka menjadi lebih baik gitu Pak. Baik, semoga nanti ke depannya lebih baik lagi ya Bu Evi ya. Ya Pak. Kemudian gimana perasaan Ibu setelah eh, Eh, bersama saya ini Alhamdulillah bincang-bincang ini? Pak. Ya, Alhamdulillah Pak. Setelah bertemu dengan Pak Febri itu mata saya terbuka, pikiran saya terbuka bahwa saya sendiri yang harus berubah. Jadi Betul Bu. saya mengajak murid-murid untuk belajar, sementara saya tidak mau belajar dan tidak mau berubah. Otomatis saya hanya mengatakan teori saja gitu ya. Jadi setelah ini saya akan mencoba memperbaiki diri, saya akan menerapkan pembelajaran yang inovatif, kemudian menggunakan media yang bervariasi, kemudian yang terutama saya akan menyiapkan modul pembelajaran, kemudian saya akan me- menggunakan teknik yang bagus untuk pembelajaran pada anak-anak sehingga bukan saya yang menjadi pusat. Selama ini kan saya merasa bahwa pembelajaran itu berpusat pada guru ya Pak, tapi untuk kedepannya saya harus memusatkan pembelajaran pada siswa. Jadi saya ingin melibatkan siswa dalam perencanaan dan penilaian. Kemudian saya ingin membuat observasi, Pak, melakukan diagnosa apa ya yang mereka inginkan, pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Jadi akhirnya saya bisa menyesuaikan kebutuhan mereka, begitu, Pak. Baik Bu Evi, saya lihat Bu Evi sudah merubah paradigma baru ini kayaknya. Ya, Iya, Pak. eh, mungkin yang terakhir ini Bu, pertanyaan terakhir setelah sesi ini, kira-kira level Ibu akan meningkat seberapa dari tadi yang disampaikan tadi? Saya harap bisa naik ke level 8 gitu ya, Pak, 80% gitu ya. Hmm. Eh, Kalau saya tidak berusaha,
Otomatis saya hanya akan menjadi diri saya yang seperti ini saja. Mungkin itu Bu, sesi bincang-bincang pada kesempatan ini. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Bu? Tidak ada, Pak. Terima kasih atas coaching hari ini. Coaching hari ini membuka wawasan saya bahwa saya memang harus berubah. Saya memang harus berusaha sendiri untuk meningkatkan mutu pembelajaran sehingga apa yang saya sampaikan itu menjadi berkesan dan tujuan saya untuk bisa mencapai menjadi guru yang dirindukan tadi akan tercapai. Terima kasih Pak Febri. Akhir hari ini akhirnya hati saya terbuka, pikiran saya terbuka untuk memperbaiki diri. Baik Bu, saya tunggu ya Bu ya. Eh, Ya 3 bulan yang akan datang kita bisa membuat jadwal kembali. Saya ingin melihat perkembangan dari Ibu. Ibu sudah benar langkahnya, sudah semangat, sudah merubah paradigma baru supaya dirindukan dari anak. Mungkin sesi pertemuan ini saya cukupkan ya Bu ya. Silakan Pak. Ibu melanjutkan pekerjaannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Febri. Sama-sama Bu Evi. Permisi Pak Brata. Ya, silakan Pak Febri. Ya, Ya, saya silakan tadi, masuk, silakan duduk. iya, terima kasih Pak. Saya tadi sudah melaksanakan coaching bersama Bu Evi, sudah selesai Pak. Baik, dari hasil coaching tadi ya, saya mengamati di belakang tadi, eh, saya ingin bertanya sama Pak Febri, apa perasaannya Pak? Bagaimana perasaan Bapak setelah menyelesaikan sesi coaching tadi? Perasaan saya sangat bahagia karena saya bisa membersamai Bu Evi dalam permasalahan yang diutarakan tadi. Saya merasa bahagia karena bisa membantu Bu Evi akhirnya bisa menemukan solusi atau langkah-langkah yang akan menuju perbaikan untuk peningkatan pembelajaran yang inovatif dari pembelajaran bahasa Indonesia, Pak. Jadi saya sangat bahagia karena bisa membantu itu, Pak. Baik, kemudian kalau Bapak menilai performa Bapak tadi terkait dengan kompetensi mendengarkan aktif, kira-kira bagaimana Pak menurut pendapat Bapak? Baik, Pak. Jadi setelah saya mempraktekkan tadi, melakukan coaching bersama Bu Evi ya, karena Bu Evi bisa membuka diri, kemudian bisa menyampaikan beberapa solusi-solusi, langkah-langkah yang akan dilaksanakan. Kemudian Bu Evi di akhir pertemuan tadi beliau merasa lega, merasa bangga dan semangat lagi dalam pembelajaran. Jadi saya anggap saya sukses dalam mendampingi Ibu Evi pada sesi ini. Jadi peningkatannya 85, Pak. Jadi ada kenaikan. Alhamdulillah. Oke, baik Pak Febri ya. Kira-kira 85% itu apa? Poin apa yang bisa Pak Febri ceritakan sehingga Pak Febri bisa menyatakan 85%? Ya, di 85 kan tadi awalnya kalau nggak salah 6 ya, Pak ya. Ya, itu Ya. rentang ya. Nah, sekarang kita balik. Kalau dibikin rentang seperti di awal tadi, kira-kira di berapa, Pak? Satu Di sampai 10. 85, Pak. Oh, 85 ya, Iya, satu sampai 10 loh. heeh. Bukan 1 sampai 100. 8,5. Nah, Baik, 8,5. Oke. heeh. Alhamdulillah ya, Pak. Ternyata sudah ada peningkatan. Lumayan sekali nih, Pak. Ada peningkatannya ya. Kemudian ada nggak perubahan yang Bapak rasakan sebelum dan setelah di coaching? Oke, Bu. Perubahannya ada, Pak. Kalau tadi Bu Evi sebelum coaching merasa ada permasalahan yang kegundahan di dalam hatinya, setelah selesai coaching, Bu Evi merasa bahagia. Itu ada perubahan. Kemudian peningkatan-peningkatan dari saya itu mungkin ada di penggalian potensi Bu Evi. Jadi meningkat saya. Jadi dari eh, apa itu namanya percakapan menjadi cair, ya, menjadi luas dan Bu Evi pun sudah bisa menemukan solusi, Pak. Baik, luar biasa ya Pak Febri ya. Berarti ada peningkatan, juga terjadi ketercapaian dengan terwujudnya tadi solusi dari coaching itu sendiri. Berarti sesi coaching ini sukses menurut Pak Febri begitu ya?
Alhamdulillah Pak, tapi masih banyak jam terbang lagi supaya nanti saya bisa lancar dalam menyampaikan percakapan. Tadi agak gugup ya Pak, jadi seperti itu. Iya, baik, ya. Baik Pak Febri, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang saya amati, boleh? Silahkan Pak, saya terima kasih Pak. Ya, dari hasil pengamatan saya tadi saat duduk di belakang, mengamati proses coaching ya, saya mengapresiasi sekali dengan proses coaching yang Pak Febri lakukan. Di sini kompetensi mendengarkan secara aktif itu sangat terlihat, bagaimana Bapak bisa hadir sepenuhnya, kemudian menyimak pertanyaan dengan baik, memberikan bahkan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing untuk si coach ini bisa menemukan masalahnya sendiri. Kemudian Bapak juga bisa melakukan parafrase kata, itu merupakan suatu kompetensi yang baik menurut saya. Tidak ada eh, yang tinggi, tidak ada yang rendah. Proses kemitraan yang Bapak tampilkan tadi sangat terasa, kekeluargaan, betul kata Pak Febri, saya juga mengamati. Kemudian apa yang Pak Febri ini saya apresiasi, baik sesuai dengan kriteria yang diinginkan seperti itu ya. Kemudian Pak Febri ya, izin kalau boleh ini ada hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi. Sebenarnya bukan perlu ditingkatkan ya. Sebenarnya ada hal yang perlu kita bicarakan bersama terkait tadi Pak Febri sudah bagus ya melakukan penjadwalan ulang dengan Bu Evi 3 bulan. Nah, menurut saya kalau 3 bulan tersebut Pak Febri mungkin waktunya cukup lama. Bisa jadi motivasi Bu Evi itu menurun atau ada hal di luar itu. Mungkin Pak Febri bisa membuat kesepakatan dengan Bu Evi dengan 1 bulan sehingga dengan progres 1 bulan itu Bapak bisa mengamati, melakukan penjadwalan, perbaikan sehingga bulan berikutnya akan semakin meningkat dan tercipta apa yang diharapkan oleh Bu Evi seperti itu. Pak Baik ya. Pak. Oke. Kemudian Pak Febri tadi sudah bagus, selebihnya juga sudah mantap seperti itu ya. Kira-kira apa Pak yang dirasakan perasaannya saat ini? Perasaannya lega Pak, karena sudah melaksanakan coaching dan yang saya uji coachingnya bisa terbuka dan alhamdulillah di akhir sesi beliau hatinya senang. Jadi yang penting kan menyenangkan hati orang itu. Betul, bagus sekali Pak Febri. Kemudian izin lagi saran, nanti Pak Febri boleh tanyakan dukungan siapa saja orang-orang yang bisa mendukung gerakan Bu Evi. Pak Febri juga bisa apa namanya berkontribusi di situ sehingga orang-orang di sekolah Bu Evi bersinergi, Bapak juga bisa menjadi motivasi. Tapi saya yakin sekali Bapak adalah motivator bagi Bu Evi. Mungkin Terima seperti kasih itu ya Pak Pak ya. atas kesempatannya. Terima kasih atas perhatiannya Pak kepada saya. Kira, ya baik. Kira-kira setelah sesi ini, langkah apa yang akan Bapak ambil ke depannya? Yang pertama, saya ingin menambah lagi, berlatih lagi dalam hal coaching, Pak, supaya nanti saya bisa menemukan dan menggali kemampuan kompetensi yang ada pada diri kursinya, Pak. Baik, bagaimana cara Bapak untuk melatih itu? Ya, sering latihan, Pak. Sering latihan, sering mencari sumber-sumber belajar, dan sering mencari teman-teman yang sefrekuensi seperti Pak Brata, Bu Evi, seperti itu. Baik, berarti ada usaha Bapak ya. Di sini bisa mencari referensi dari sumber, juga bisa melibatkan rekan sejawat. Mungkin seperti yang saya tangkap ya Pak Febri, betul? Betul, betul, Pak. Oke, kira-kira rencananya kapan tuh Pak? Bapak untuk melakukan tindakan itu? 1 minggu, Pak. 1 minggu, wah, bagus Setelah Pak Febri. Lebaran ini, Pak. Baik, Pak Ya. Febri. Baik, sebelum kita akhiri sesi ini, apakah ada hal-hal yang ingin Bapak konfirmasi atau Bapak sampaikan? Saya kira cukup, Pak. Sudah jelas, Pak Brata. Terima kasih atas masukannya. Semoga ini bahan evaluasi saya untuk lebih baik lagi, Pak. Baik, Pak Febri, saya juga berterima kasih ya. Ini saya izin menyampaikan catatan-catatan hal-hal yang sudah saya amati tadi untuk sebagai pegangan Pak Febri untuk Pak Febri simpan. Baik, Pak. Kemudian Terima Pak kasih. Febri tetap semangat ya, tetaplah
berbagi, berkolaborasi, menjadi coach yang baik. Dengan berlatih, saya yakin Pak Febri akan menjadi coach yang profesional. Saya yakin sepenuhnya. Salam sehat dan sukses selalu Pak Febri. Terima kasih atas kebersamaan ini. Oke, saya tutup ya Pak Febri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.